Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 13, yaitu failover load balance. Pada materi kali ini terdapat 10 materi, jadi langsung saja kita bahas. 1. Konsep failover and load balance. Nah, failover dan load balance adalah metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Seperti pada contoh topologi ini ya, terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu tidak aktif atau menjadi backup. Misalkan ISP1 mengalami masalah atau trouble, nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. 2. Setting topology. Sebelum itu, pada bagian topologi dapat kalian perhatikan, di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP, ini saya setting secara statik dan sudah terakses dengan internet. Dan untuk name dan hostname-nya sudah saya sesuaikan. Nah, selanjutnya kita dapat memberikan IP di router customer, maka kita bisa setting IP address pada Ether 2 di kedua router ISP yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita buka router ISP1. Di sini pada menu IP address, berikan IP yang digunakan. Misal, 192.168.1.1/24. Untuk Ethernya pilih yang mengarah ke router customer, yaitu Ether 2. Kemudian klik OK. Kemudian pada ISP2, untuk IP-nya kita gunakan 172.16.1.1/24 dan interface-nya Ether 2. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan lakukan static addressing di router customer. Kita masukkan IP yang mengarah ke Ether 1. Ini yang terkoneksi dengan ISP1 ya. Misalkan 192.168.1.2/24. Untuk interface-nya pilih Ether 1. Kemudian klik OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke Ether 2, yaitu 172.16.1.2. Lalu klik OK. Jika sudah, kita tes ping ke gateway-nya pada terminal. Kita klik new terminal, kemudian ping gateway-nya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. 3. Add default route pada router customer. Selanjutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet. Jadi kita akan menambahkan default route bagi yang mengarah ke interface 1 maupun interface 2. Kita ke menu IP routes, kemudian klik add. Untuk base address-nya kita biarkan default dan gateway-nya isikan 192.168.1.1. Kemudian klik apply dan OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang 172.16.1.1, kemudian klik OK. Nah, perhatikan pada bagian route flag, di sini untuk yang mengarah ke router ISP1, informasinya adalah AS atau aktif static. Sedangkan untuk ISP2, informasinya itu S, yaitu static, yang mana berarti tidak aktif. Nah, jika saya disable yang mengarah ke ISP1, maka ISP2 akan aktif. Jadi inilah yang dinamakan konsep failover yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian kita setting IP DNS-nya. Kita ke menu IP DNS server. Pada kolom servers kita berikan 888, kemudian klik OK. Jika sudah, kita klik terminal. Kita ping 888 dan juga ping google.com. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ping ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan pada topologinya, ini terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita akan koneksikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan lakukan konfigurasi. Yang pertama, kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4. Kita klik ke menu bridge. Di sini untuk namanya kita sesuaikan. Misalkan saya beri nama bridge cast. Lalu pada menu port kita tambahkan interface 3 dan 4. Jika sudah, kita ke menu IP address untuk menambahkan IP di interface bridge.
Misal saya akan berikan IP 10.10.10.1 dan untuk interface-nya pilih yang bridge. Kemudian kita setting DHCP servernya. Untuk interface bridge, kita klik IP DHCP server, lalu klik DHCP setup. Untuk interface-nya pilih bridge, kemudian kita next saja hingga selesai. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan NAT. Nah, karena kita memiliki 2 ISP, maka kita konfigurasikan NAT-nya itu 2 kali ya. Kita klik IP firewall, lalu NAT. Di sini untuk out interface-nya pilih Ether 1 dan action-nya itu masquerade. Jika sudah, kita tambahkan untuk Ether 2-nya. Jika sudah selesai, kita bisa merequest IP DHCP di kedua VPC-nya. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya. Kemudian kita tambahkan IP DNS 888. Jika sudah, kita bisa ping 88 dan juga ping google.com. Nah, perhatikan di sini VPC-nya sudah terakses internet. Otomatis pada VPC 2 juga sudah bisa akses internet ya. 4. Konfigurasi failover. Jadi, cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ISP saja, dan yang satunya itu akan menjadi backup. Maka, cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan parameter distance. Nah, distance ini digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi, semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Oke, langsung saja kita implementasikan. Bisa kita lihat di sini yang aktif adalah ISP1. Maka di sini saya coba untuk mengubah nilai distance-nya menjadi lebih besar. Sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Di sini kita double klik pada konfigurasi ISP1. Pada distance-nya misalkan saya isi 10. Kemudian klik OK. Nah, perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ISP2. Namun, jika distance-nya sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. 5. Cek gateway pada failover. Untuk saat ini, jalur internet yang digunakan adalah ISP2, dan ISP1 ini sebagai backup. Jadi, fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena terdapat masalah, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Nah, kesimpulannya, MikroTik customer akan selalu mengecek IP gateway-nya dalam status up ataupun down. Langsung saja kita coba cek gateway pada jalur ISP2. Ini kita double klik. Di sini, jika kita lihat pada opsi cek gateway, maka terdapat dua pilihan, yaitu ping dan juga ARP. Di sini kita akan pilih ping, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita bisa disable IP di ISP2 yang mengarah ke customer atau Ether 2. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan bahwa ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat saja. Oke, bisa kalian lihat di sini dia sudah berpindah ke ISP1-nya. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. 6. Konfigurasi load balance ICMP. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja. Karena load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2-nya. Selanjutnya, pada router customer, untuk di routing table-nya kita hapus default-nya, baik yang mengarah ke ISP1 maupun ISP2. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini untuk DST address-nya biarkan by default. Untuk bagian gateway kita isikan IP dari dua ISP. Nah, di sini untuk menambahkan dua kolom, kita klik tanda panah bawah ini ya. Lalu kita isikan IP-nya. Pada kolom pertama kita isikan 192.168.1.1. Pada kolom kedua kita isikan 172.16.1.1. Kemudian klik apply dan OK. Di sini akan muncul informasi AS
yang berarti kita bisa akses internet melalui ISP1 maupun ISP2. Lalu kita akan lakukan uji coba load balance SCMP pada kedua VPC dengan ping 888. Kemudian kita lakukan trace 888. Bisa kita lihat di sini VPC ini jalur ke internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ke ISP1, setelah itu baru terhubung ke internetnya. Kita lanjut ke VPC 2, kita ping 888, kemudian trace 888. Di sini ia sama, yaitu melewati bridge dan melewati ISP1. Sekarang kita coba untuk ping google.com, kemudian trace google.com. Nah, di sini ia juga melewati jalur ISP1. Jadi, perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah MikroTik. Jadi, kita tidak tahu atau istilahnya round robin load balance. Jadi, ketentuannya itu 50-50. 7. Trace route. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi load balance. Akan tetapi, sifatnya ini masih round robin. Nah, kali ini kita akan coba trace route dari sisi router customer. Jadi, langsung saja kita coba. Kita klik tools, kemudian pilih trace route. Di sini untuk kolom trace route tuh, kita isikan 888. Untuk protokolnya ICMP, lalu kita klik start. Nah, di sini untuk nomor 1, dia melewati ISP1. Kemudian kita klik stop. Kemudian jika kita coba trace route ke IP Facebook, untuk mengetahui IP Facebook, kalian bisa cek pada command prompt, kemudian ketikkan nslookout.facebook.com. Di sini kita tinggal salin saja IP-nya, lalu kita tempel, kemudian klik start. Nah, di sini dia juga sama ya, yaitu melewati ISP1. 8. Kasus berbeda bandwidth pada setiap ISP. Sekarang kita akan uji coba, yaitu pada setiap ISP bandwidth-nya berbeda-beda. Misalkan ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps, dan yang ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer. Di sini kita klik menu IP route, kemudian kita double klik pada default route. Nah, jadi karena perbandingannya itu 1:4, maka di sini pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom. Untuk kolom pertama kita isikan dengan IP ISP1, yaitu 192.168.1.1, dan untuk kolom sisanya kita isikan dengan IP ISP2, yaitu 172.16.1.1. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Selanjutnya kita lakukan trace route dari router customer. Kita pergi ke menu tools, lalu pilih trace route. Kemudian di sini pada kolom trace route isikan IP Facebook yang tadi. Lalu untuk protokolnya pilih ICMP. Kemudian klik start. Nah, perhatikan di sini dia menggunakan ISP2. 9. Konfigurasi route balance route rules. Nah, kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode route rules. Jadi, route rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Kita bisa definisikan, misal untuk PC1, kita ingin internetan dengan menggunakan ISP1, dan PC2 harus menggunakan ISP2. Karena merupakan SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, di sini saya sudah menyeting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.11 untuk VPC 1 dan IP 10.10.10.12 untuk VPC 2. Dan keduanya sudah memiliki IP DNS 888. Oke, langsung saja kita masuk ke router customer. Kemudian kita pilih menu IP route. Dan untuk konfigurasi sebelumnya kita disable, lalu klik menu rules, kemudian klik add. Pada kolom SRC address, isikan IP VPC 1 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.11, lalu pada tabel ketikkan VPC 1, lalu klik apply. Selanjutnya kita tambahkan untuk VPC 2, IP-nya yaitu 10.10.10.12, untuk tabelnya kita isikan VPC 2. Nah, jadi fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka router customer akan melihat pada tabel routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu route.
Nah, perhatikan pada pojok kanan, ini terdapat pilihan All, Main, VPC 1, dan juga VPC 2. Ini adalah kelompok routing table-nya. Di sini kita pilih All saja, kemudian klik Add. Pada bagian DSC address, ini biarkan by default. Lalu untuk gateway, definisikan IP yang mengarah ke ISP1, yaitu 192.168.1.1. Dan pada bagian routing mart, pilih VPC 1. Lalu klik apply dan OK. Kemudian kita tambahkan untuk VPC 2, yaitu 172.16.1.1. Di sini untuk routing mask-nya, kita pilih VPC 2. Kemudian klik OK. Maka di sini sudah terdapat dua jalur internet yang mana dua-duanya ini sudah aktif. Selanjutnya kita lakukan trace route dari kedua VPC. Pada VPC 1 kita ping 888, lalu kita trace 888. Nah, di sini dia melewati ISP1 untuk mengakses internet. Lalu kita bisa coba pada VPC 2-nya. Kita ping 88, kemudian trace 88. Nah, di sini ia melewati ISP2 untuk mengakses internet. 10. Konfigurasi load balance firewall mangle. Jadi, firewall mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya, ini sudah saya disable, baik yang ada di menu root ataupun rules. Kemudian kita bisa ke menu IP firewall, lalu kita klik menu mangle. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC 1 ini menggunakan ISP1 dan VPC 2 menggunakan ISP2. Di sini kita klik Add, pada bagian Chain pilih Pre-routing. Dan untuk SRC address-nya kita isikan IP VPC 1 yaitu 10.11. Kemudian pada Action kita pilih Mark Routing. Kemudian pada New Routing Mark ini tuh sama ya terkait dengan routing table yang ada pada di routing. Misal di sini kita isikan mangle strip ISP1. Kemudian klik apply. Lalu di sini kita tambahkan lagi yang mengarah ke ISP2. Dan SRC address-nya kita isikan IP 10.12. Untuk action-nya pilih mass routing. Dan pada new routing-nya kita isikan dengan mangle ISP2. Jika sudah, kita tambahkan ke routing table-nya. Kita klik add. Di sini untuk DSC address ini biarkan by default. Lalu pada gateway isikan IP ISP1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada routing mark pilih yang mangle ISP1. Jika sudah, kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang mengarah ke ISP2-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian routing mark-nya pilih mangle ISP2. Lalu OK. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan trace route di kedua VPC-nya. Kita bisa ping 888 terlebih dahulu, kemudian trace 888. Nah, di sini ia melewati ISP1 dan ini sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Jika kita cek juga pada VPC 2, kita ping 88, lalu trace 888. Dapat dipastikan juga ia sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan, yaitu melewati ISP2 untuk mengakses internet. Oke teman-teman, untuk materi pada bab 13 ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.